Shalom. Terima kasih telah bergabung di Pelita Pengharapan. Mari membuka hati menikmati hadirat Tuhan dan menerima kekuatan baru untuk menjalani hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur atas anugerah pagi yang indah ini, atas nafas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk datang mendekat kepadamu. Sebelum kami merenungkan firman-Mu, kami memohon agar Roh Kudus menolong kami membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami kehendak-Mu dan menerima setiap kebenaran yang Engkau ingin ajarkan pada hari ini. Ajarlah kami untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati dan hidup seturut jalan-Mu, sebagaimana Tuhan Yesus telah menggenapi kehendak Bapa dengan sempurna. Dan Bapa, kami juga menyerahkan seluruh aktivitas, pekerjaan, keluarga, serta setiap langkah kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Pimpin, lindungi, dan sertai kami, agar hidup kami semakin berkenan kepadamu dan menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pernahkah Anda berpikir, mengapa Tuhan memberikan begitu banyak perintah dalam Alkitab? Apakah Tuhan ingin membatasi kebebasan kita? Atau sebenarnya sedang menunjukkan jalan menuju hidup yang terbaik? Mungkin pagi ini Anda sedang berjuang, berusaha hidup benar tetapi sering merasa gagal. Mungkin Anda bertanya dalam hati, apakah Tuhan masih menerima saya ketika saya belum sempurna? Jika itu yang sedang Anda rasakan, renungan hari ini akan mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah memberikan firman-Nya untuk memberatkan kita. Sebaliknya, Dia memberikan firman-Nya karena Dia mengasihi kita dan ingin membawa kita semakin dekat kepada-Nya. Mari kita merenungkan firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Bapa, Ibu, dan saudara yang terkasih, ketika membaca ayat ini, mungkin muncul pertanyaan, mengapa Tuhan memberikan hukum Taurat kepada manusia? Tuhan Yesus dengan jelas berkata bahwa Dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Artinya, hukum yang Tuhan berikan sejak semula tak memiliki tujuan yang penting dalam kehidupan manusia. Pada zaman Tuhan Yesus, orang Yahudi mengenal hukum Taurat sebagai dasar kehidupan mereka. Namun jika kita melihat lebih dalam, inti dari seluruh hukum itu sebenarnya sangat sederhana, yaitu kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Tuhan Yesus sendiri menjelaskan hal ini dalam Matius 22. Seluruh hukum Tuhan dapat diringkas dalam dua perintah utama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, serta mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Jadi sebenarnya, tujuan hukum Tuhan bukan sekadar membuat daftar larangan dan peraturan. Tujuannya adalah membentuk hati manusia agar hidup dalam kasih. Kasih kepada Tuhan akan membuat kita menghormatinya, menaatinya, dan mencari kehendak-Nya. Sedangkan kasih kepada sesama akan membuat kita hidup dengan jujur, rendah hati, tidak menyakiti orang lain, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu, ketika Tuhan memberikan 10 perintah Allah, Tuhan sedang menunjukkan seperti apa kehidupan yang berkenan di hadapan-Nya. Selanjutnya, kita perlu memahami bahwa pada masa itu, Tuhan Yesus sedang berbicara kepada orang-orang Yahudi. Bagi mereka, hukum Taurat adalah dasar seluruh kehidupan bangsa mereka. Segala aturan yang mereka miliki berasal dari prinsip-prinsip yang Tuhan berikan melalui Musa. Semua aturan itu pada akhirnya selalu kembali kepada dua hal yang sama, hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama. Karena itulah Tuhan Yesus berkata bahwa Dia tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat. Dia tidak datang untuk menghapus standar kekudusan Allah. Dia tidak datang untuk mengatakan bahwa manusia bebas hidup sesuka hati. Sebaliknya, Dia datang untuk menunjukkan arti hukum Tuhan yang sesungguhnya dan membawa manusia kepada ketaatan yang benar. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ada satu pelajaran penting yang perlu kita renungkan. Dalam Matius 19, ada seorang muda yang bertanya kepada Tuhan Yesus tentang hidup kekal. Ia bertanya, "Apa yang harus kulakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal?" Lalu Tuhan Yesus mengingatkan beberapa perintah Allah seperti jangan berzina, jangan mencuri, dan jangan mengucapkan saksi dusta. Mengapa Tuhan menjawab demikian? Karena kehidupan yang berkenan kepada Allah selalu terlihat melalui cara hidup seseorang.
Hidup yang dekat dengan Tuhan akan menghasilkan karakter yang benar. Hidup yang dipenuhi kasih kepada Tuhan akan terlihat melalui tindakan sehari-hari. Dengan kata lain, Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita katakan, tetapi juga bagaimana kita hidup. Kemudian, Tuhan Yesus berkata bahwa Dia datang untuk menggenapi hukum Taurat. Kata menggenapi berarti memenuhi atau menyempurnakan. Tuhan Yesus menjalankan seluruh kehendak Bapa dengan sempurna. Tidak ada dosa dalam hidupnya, tidak ada pelanggaran, tidak ada ketidaktaatan. Dia menjadi teladan sempurna tentang bagaimana manusia seharusnya hidup di hadapan Allah. Namun ada hal yang perlu kita pahami dengan benar. Ketika Tuhan Yesus menggenapi hukum Tuhan, bukan berarti kita tidak perlu lagi berusaha hidup benar. Sebagian orang berpikir bahwa karena Tuhan Yesus sudah melakukan semuanya, maka orang percaya tidak perlu terlalu serius mengejar kehidupan yang kudus. Pemikiran seperti ini sangat berbahaya. Anugerah Tuhan memang nyata dan luar biasa. Kita diselamatkan karena kasih karunia-Nya, bukan karena usaha kita sendiri. Tetapi anugerah bukan alasan untuk hidup sembarangan. Anugerah justru memberi kita kekuatan untuk semakin taat kepada Tuhan. Anugerah tidak membuat kita malas bertumbuh. Anugerah tidak membuat kita merasa nyaman dengan dosa. Anugerah mendorong kita untuk semakin menyerupai Kristus. Memang benar, hidup suci tidak mudah. Memang benar, melawan keinginan daging seringkali melelahkan. Memang benar, menjadi murid Kristus membutuhkan pengorbanan. Tetapi itu bukan alasan untuk menyerah. Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk hidup setengah-setengah. Dia memanggil kita untuk terus belajar mengasihinya lebih sungguh-sungguh setiap hari. Mungkin pagi ini Anda merasa masih banyak kekurangan. Mungkin Anda melihat kelemahan dalam diri sendiri dan merasa belum mampu menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Jangan putus asa. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus bukan hanya memberi perintah, Dia juga memberikan pertolongan. Dia bukan hanya menunjukkan jalan, Dia juga berjalan bersama kita. Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, mengubah hati kita sedikit demi sedikit, supaya semakin serupa dengan Kristus. Karena itu, jangan puas dengan kehidupan rohani yang biasa-biasa saja. Jangan berhenti bertumbuh. Jangan menganggap dosa sebagai sesuatu yang wajar. Tetaplah datang kepada Tuhan setiap hari, belajar mengasihinya, dan belajar hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Ketika kita hidup dalam kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, kita sedang menjalani tujuan utama dari hukum Tuhan yang sesungguhnya. Dan disitulah kita akan menemukan kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang semakin mencerminkan karakter Kristus. Mari kita mengakhiri renungan pagi ini dengan berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri. Melalui firman-Mu, Engkau mengajarkan kami untuk hidup dalam kasih kepada-Mu dan kepada sesama. Tuhan Yesus, ampunilah kami jika selama ini kami sering menganggap ringan panggilan untuk hidup kudus. Ampunilah kami jika kami lebih sering mencari kenyamanan daripada ketaatan kepada-Mu. Hari ini kami datang dengan hati yang rindu untuk diubahkan. Tolong kami agar tidak hanya mendengar firman-Mu, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus, pimpin langkah kami. Berikan kekuatan ketika kami lemah. Berikan keberanian ketika kami menghadapi pencobaan. Bentuklah karakter kami agar semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Ajarlah kami untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami dan mengasihi sesama dengan tulus. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Sertai pekerjaan kami, keluarga kami, kesehatan kami, dan setiap pergumulan yang sedang kami hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati Anda dan kiranya damai sejahtera Kristus menyertai langkah Anda sepanjang hari ini.